Salam. Sedang viral di Tasikmalaya itu ada sebuah gua yang luar biasa sekarang sebagai jalan pintas menuju Mekah. Cukup 1 jam orang sudah ada di Mekah dengan keadaan haji dan melakukan tawaf di Ka'bah. Ini beritanya, saudara-saudara. Jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video sebuah gua yang menarasikan jalan menuju kota Mekah, Arab Saudi. Terlihat di video tersebut nampak sejumlah antrian masyarakat berpakaian muslim tengah memadati area masuk menuju ke dalam gua sambil melantunkan doa. Video sebuah gua yang disebut jalan menuju kota Mekah, Arab Saudi viral. Ya Allah. Jadi saudara-saudara, gua ini gua yang luar biasa, di mana para wali, 9 wali dahulu yang menyebarkan Islam itu selalu datang bertahannuts di sana, yaitu bersemedi ataupun mencari ngalakat barakat di sana dengan bertahanus dan mencari wangsit atau suara Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya bagaimana mereka harus berdakwah di Jawa Barat, Jawa Tengah, terutama Sunan Gunung Jati di sana, saudara-saudara. Saya kagum sekali dengan mereka yang telah berhasil naik haji ke sana. Dan saya yakin bahwa mereka nanti akan kehilangan stok harta keuangannya karena travel akan rugi total. Karena orang nggak perlu lagi naik haji dan buang-buang uang ke negeri orang. Cukup dengan negeri sendiri datang dan nggak perlu bayar banyak-banyak. Cukup dengan naik mobil, naik angkot, bahkan jalan kaki pun orang di sekitar situ sudah cukup untuk haji itu, saudara-saudara. Gua Safarwadi Pamijahan dipercaya ada jalan tembus ke Mekah dan ada mata air berkhasiat. Tempat ziarah di daerah Pamijahan Panyalahan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tentu yang sering ziarah ke sana tidak asing lagi. Di sana ada gua yang dulu sering dipakai oleh para wali untuk menuju ke tanah suci Mekah. Bahkan setiap ada perayaan Hari Besar Islam, pengunjung ke gua ini meningkat tajam sampai berlipat-lipat dari hari biasanya karena bisa mencapai 10.000 orang per harinya. Setiap hari gua tersebut juga selalu ramai dikunjungi oleh banyak orang, khususnya para peziarah dari berbagai daerah dan provinsi lain di tanah air. Di sana juga ada sumber air Cikahuripan yang keluar dari sela-sela dinding batu cadas. Mata air ini terus mengalir sepanjang tahun. Warga sekitar menyebutnya air Zam-Zam. Gua itu bernama Gua Safarwadi. Berada di Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Gua Safarwadi kini telah menjadi situs peninggalan sejarah Islam di masa lampau. Nama Safarwadi sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu safar dalam kurung jalan dan wadi dalam kurung lembah atau jurang. Jadi, Safarwadi adalah jalan yang berada di atas jurang sesuai dengan letaknya di antara 2 bukit pinggir kali. Gua Safarwadi menjadi salah satu tujuan utama para peziarah yang berkunjung ke Pamijahan. Panjang lorong gua sekitar luar biasa, saudara-saudara. Ini adalah kabar baik, kabar yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, dan saya berdoa agar Majelis Ulama tidak memberikan tanggapan ataupun komentar-komentar miring terhadap gua ini, karena ya sama juga dengan gua Hiro ataupun gua Thur, di mana gua Thur itu adalah tempat bersembunyinya Rasulullah ketika hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar di sana. Itulah sebabnya, saudara-saudara, dengan penemuan situs ini kita harus bersyukur, saudara-saudara, untuk menghemat devisa agar bangsa kita ini tidak terlalu percaya dengan apa yang sudah ada dari sejarah Arab itu, karena
sejarah itu sendiri telah menyusahkan bangsa kita, bangsa Indonesia, sehingga banyak sekali harta dan kekayaan bangsa kita ditumpukkan kepada bangsa Arab, sementara bangsa kita ini semakin susah dan semakin tidak berdaya atau bahkan dalam keadaan miskin, sehingga tidak mampu menyekolahkan anaknya, menyekolahkan keluarganya, ataupun membangun sarana pendidikan ataupun pesantren. Coba dari harta kekayaan yang triliunan itu dipakai untuk membangun bangsa kita, maka bangsa kita pun akan maju, saudara-saudara. Artinya uang yang dipakai untuk keluar hanya sekedar haji itu, kita pakai untuk pendidikan. Karena pendidikan adalah sisi mata uang yang paling penting untuk memajukan bangsa. Jadi memajukan ekonomi. Semakin majunya pendidikan, maka ekonomi pasti akan maju. Semakin maju ekonomi, semakin maju pendidikan. Jadi ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dan ekonomi. Sebuah bangsa yang maju dan kaya raya, kalau kita punya murid, punya anak yang sekolahnya tinggi untuk ke luar negeri, wah, maka mereka pun akan menghasilkan devisa, kekayaan, memberikan keuangan, gaji yang besar kepada keluarganya, kepada kampungnya, apabila pendidikannya maju. Tapi kalau pendidikannya rendah, orang-orang yang bekerja di luar negeri hanya sekolah rendah, maka tidak menghasilkan apa-apa. Beda dengan Filipina ataupun Thailand, Vietnam, itu mereka sekolah kedokteran, sekolah perawat. Di Amerika mereka mendapatkan penghasilan yang besar, yaitu antara $40 sampai $50 1 jam. Bayangkan setiap hari mereka bekerja 8 jam kali $40. Sudah berapa itu, saudara-saudara? Jadi mereka bisa menghasilkan $400 setiap hari, atau minimal $300 setiap hari. $300 itu sama dengan berapa potong pajak? Wah, rata-rata dia mendapatkan 300 kurang sedikit sekali. Sehingga kekayaan orang-orang yang bekerja dengan pendidikan tinggi, maka hasilnya pun akan lebih bagus. Itu yang saya harapkan. Tetapi kita kembali lagi kepada berhaji di Gua Safarwadi tadi. Ini adalah satu momentum yang harus kita pupuk, dan semua ulama baik Muhammadiyah, NU harus mendukung tempat itu menjadi tempat wisata rohani, ataupun minimal di sana boleh bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mah laka wal mulk la syarika laka labbaik. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi, cukup di Gua Safarwadi, yaitu gua di mana, karena di sana juga ada zam-zamnya, dan ada lorong yang menuju langsung ke Mekah, di mana para wali itu, saudara-saudara, cukup masuk gua itu dia sudah sampai ke Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Dan tidak salah itu semua, saudara-saudara, sebab beliau Rasulullah itu dulu Isra Mi'rajnya itu ya dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dan itu tidak salah apa yang dilakukan oleh wali-wali ketika itu, yaitu para wali songo yang menyebarkan Islam leluasa dan berani sekali, saudara-saudara. Kita harus bersyukur untuk ini dan kita dukung.
Dan saya meminta kepada tokoh-tokoh agama agar tidak sembarangan menilai apa yang terjadi di tengah umat Islam bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Terima kasih saudara-saudara, terutama saudara-saudara yang datang ke sana untuk melihat bagaimana para wali dulu bersemedi di Gua Safarwadi. Terima kasih, Tuhan memberkati.